Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini kembali saya sharing tentang strategi untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Karena bagaimanapun teman-teman, bahwa penyelesaian skripsi itu tidak melulu masalah soal substansi, tetapi banyak aspek-aspek yang terkait dengan itu, atau sering dikatakan sebagai hal-hal teknis yang terkait dengan itu. Salah satunya adalah bagaimana caranya Anda memilih dosen pembimbing yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan keinginan Anda. Bagaimanapun, keberadaan dosen pembimbing itu memang sangat menentukan bagaimana kelancaran skripsi Anda, karena skripsi itu adalah hasil kolaborasi antara Anda sebagai mahasiswa dengan dosen pembimbing. Makanya mindset sebagai dosen pembimbing itu sesungguhnya adalah sebagai seorang partner dari mahasiswa yang pekerjaannya tidak hanya coret-coret ataupun revisi-revisi, tetapi pekerjaan utamanya adalah bagaimana mengarahkan kira-kira goal skripsi itu seperti apa. Karena bagaimanapun sebagai seorang dosen yang sudah pernah menjadi mahasiswa dan paham dengan substansi, dia akan lebih tahu arahnya ini kemana, hal-hal apa saja yang harus dilakukan supaya Anda bisa cepat menyelesaikan skripsi itu tanpa menyempilkan yang namanya substansi. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan 5 tips bagi Anda bagaimana caranya untuk memilih dosen yang tepat yang sesuai dengan keinginan Anda demi kelancaran skripsi itu. Yang pertama, pilihlah dosen yang memang qualified di bidang atau di topik skripsi Anda. Walaupun misalnya sama-sama jurusan ilmu hukum ataupun sama-sama di bidang hukum perdata, tapi masing-masing dosen itu memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri. Misalnya di dalam hukum perdata itu kan ada bagian-bagiannya, ada hukum perjanjian, hukum keluarga, waris dan segala macam. Pasti ada satu dosen yang memiliki keahlian di bidang ataupun di topik skripsi Anda. Dari mana Anda bisa mengetahui itu? Yaitu dari pertama mata kuliah yang diajarkan, kemudian yang kedua dari tulisan-tulisannya, buku-buku, jurnal dan segala macam. Nah, di mana Anda bisa melacak hasil karya daripada dosen yang bersangkutan? Bisa Anda cari nanti di Google Scholar. Ketik aja namanya di situ dengan lengkap, maka akan kelihatan atau akan tercantum karya-karya apa yang sudah pernah dia terbitkan atau dipublikasikan. Kalau misalnya Anda sudah menarget, ya, mungkin Anda sudah punya satu dosen favorit, alangkah lebih baik kalau topik ataupun tema skripsi Anda itu adalah topik yang menjadi keahlian ataupun bidang daripada si dosen yang bersangkutan. Karena biasanya kalau kita mengajukan judul skripsi, prodi itu biasanya menanyakan kepada kita siapa yang menjadi dosen pembimbing kita. Makanya sebelum mengajukan skripsi, Anda sudah harus mempersiapkan itu dan alasan-alasan kenapa memilih dosen yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pilihlah dosen yang menjadi pejabat kampus. Kenapa saya anjurkan Anda memilih dosen yang menjadi pejabat kampus? Karena biasanya dosen yang menjadi pejabat kampus itu selalu standby di kampus. Tapi catatannya adalah jangan pilih dosen pejabat kampus yang jabatannya itu sudah di atas dekan. Misalnya wakil rektor, ketua LPPM, rektor, dan segala macam. Karena kalau sudah levelnya di atas dekan atau bahkan dekan sendiri, dia sudah banyak kegiatan-kegiatan kedinasan di luar kampus. Tapi kalau misalnya yang Anda pilih itu adalah ya paling tinggi dekan, wakil dekan, kemudian ketua prodi, sekretaris prodi, itu adalah salah satu cara yang paling tepat karena memang biasanya mereka standby di kampus. Nah, selain itu kenapa saya anjurkan Anda memilih dosen yang menjadi pejabat di kampus, terutama ketua prodi, karena biasanya kan kampus itu mengejar yang namanya akreditasi. Salah satu item yang paling menentukan di dalam akreditasi itu adalah masa lulus mahasiswa. Makanya biasanya Kaprodi itu selalu memacu ataupun mengingatkan kepada dosen untuk perhatian dengan mahasiswa bimbingannya supaya tidak lulus lebih dari waktu yang ditentukan. Kalau misalnya ketua prodi saja sudah memotivasi ataupun mengingatkan dosen-dosen supaya aktif dalam pembimbingan, maka logikanya juga si kaprodi yang bersangkutan ataupun si pejabat kampus yang bersangkutan harus lebih perhatian dengan mahasiswanya sendiri.
Yang ketiga adalah jangan pilih dosen yang banyak kegiatan di luar kampus atau bahkan dia menjadi pejabat di luar kampus. Biasanya kalau di Fakultas Hukum, tipe-tipe dosen seperti ini adalah dosen-dosen proyektor ya. Dia banyak proyek, biasanya dia jadi saksi ahli, menggarap rancangan undang-undang, rancangan perda, ataupun studi kelayakan dan segala macam. Dosen-dosen seperti ini biasanya akan susah Anda temui karena akan sangat bahaya misalnya kalau ada dosen yang ketemunya saja sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Tidak mungkin satu skripsi itu selesai dalam 3 ataupun 4 kali pertemuan, kan begitu ya. Apalagi biasanya dosen-dosen yang seperti ini jarang yang disiplin. Nah, dari mana Anda bisa mengetahui tipe-tipe dosen seperti ini? Ya tentu selama proses perkuliahan. Ketika misalnya Anda masuk dengan mata kuliah dosen yang bersangkutan, lihat apakah dia selalu patuh dengan jadwal atau seperti apa. Karena kalau kebiasaannya sudah seperti itu, tidak patuh dengan jadwal, sering kuliah pengganti dan segala macam, maka biasanya dalam pembimbingan skripsi juga beliau itu tidak akan disiplin dengan waktu. Kemudian yang keempat, upayakan hindari dosen yang mahasiswa bimbingannya itu sangat banyak. Karena kalau mahasiswa bimbingannya sangat banyak, bisa saja pembimbingan itu asal-asal saja. Coba misalnya kalau mahasiswa bimbingannya 30, untuk bimbingan saja sudah antrinya panjang, maka kemungkinan besar si dosen yang bersangkutan tidak akan maksimal di dalam membimbing Anda. Apalagi hubungan antara dosen pembimbing skripsi dengan mahasiswa bimbingan, sebaiknya itu kan bukan hanya hubungan dalam hal substansi ataupun materi skripsi, tetapi dosen itu adalah sekaligus orang tua yang harus mengetahui apa masalah dibalik daripada penyusunan skripsi ini. Bisa saja misalnya ada masa-masanya kita tidak semangat, ada masa-masanya kita ada permasalahan dengan keuangan, bahkan kita tidak punya uang untuk membeli buku dan segala macam. Pengalaman saya dulu sebagai mahasiswa, makanya dosen tersebut masih saya ingat sampai sekarang. Dan sekarang ini kami sama-sama sebagai dosen, ketika kami bertemu di sebuah momen ataupun di sebuah pertemuan, bahkan di seminar, saya sangat hormat dengan beliau. Karena ketika saya menyusun skripsi dan kekurangan bahan, malah beliau itu yang memberikan buku-buku koleksinya untuk saya baca dengan catatan harus dikembalikan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat di dalam penulisan skripsi dan tidak bisa kita lupakan. Nah, kemudian yang kelima, untuk mengetahui hal-hal yang 4 tadi yang sudah kita bahas, Anda juga harus banyak berdiskusi atau sharing dengan senior-senior Anda. Karena bagaimanapun mereka itu sudah memahami lebih dulu dan sudah melewati fase-fase itu. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Belajarlah Anda dari pengalaman mereka, belajarlah Anda dari kesalahan mereka, karena yang paling baik itu adalah kita belajar dari kesalahan orang lain, bukan belajar dari kesalahan kita sendiri. Oke, itulah tips-tips yang bisa saya bagikan kepada Anda. Bagaimana caranya untuk memilih dosen pembimbing skripsi yang paling tepat, yang mendukung demi kelancaran skripsi Anda. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.